Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun setelah dirawat pasca operasi kepala. Operasi itu dilakukan usai ia pingsan saat syuting pada 26 Maret lalu. Sejak saat itu, ia dirawat hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Kamis kemarin. Dunia seni kehilangan sosok legendaris. Kabar tak sedap datang dari Maxim Bouthier. Usai undangan pernikahannya tersebar, ia curhat soal kekacauan di media sosial. Maxim kecewa karena tak bisa mempercayai semua orang. Padahal, ia sudah berusaha membuat acara itu istimewa untuk kami dan para tamu. Tapi ada yang tidak bijaksana, tulisnya. Kabar terbaru datang dari artis lawas Krishna Mukti. Di usia 60 tahun, ia masih sendiri dan hidup bersama ibunya. Krishna mengaku pernah menikah pada tahun 2017, tapi pernikahannya hanya bertahan 9 bulan. Kisah hidupnya tetap menarik perhatian. Momen lucu terjadi saat Ruben Onsu tersipu malu. Ia ditanya Ivan Gunawan soal jadi imam salat untuk Desi Ratnasari dan Nashwa. Ruben hanya tersenyum, menyilangkan tangan, lalu berkata, "Apa sih?" Aksinya bikin Ivan dan Inul gemes, suasana pun jadi riuh. Konten Sarwendah dan ketiga anaknya jadi sorotan. Mereka diminta mendeskripsikan ibunya dalam satu kata. Thalia bilang, cantik. Tania jawab, cinta. Dan Betran menyebut Sarwendah, hebat. Momen ini bikin warganet tersentuh. Hubungan Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya makin serius. Vika mengaku sudah cocok dengan Billy. Bahkan keluarganya sudah merestui. Menurut Vika, Billy adalah sosok yang perhatian dan baik padanya. Banyak yang menduga pernikahan sudah di depan mata. Lebaran tahun ini terasa berbeda bagi Paula Verhoeven. Ia salat Idul Fitri sendirian tanpa Keanu dan Kenzo. Meski hanya 2 jam bertemu, Paula bersyukur masih bisa melihat anak-anaknya. Ia berharap suatu hari bisa bersama mereka lagi. Geni Faruk ibunda Atta Halilintar mengatakan siapapun bisa jadi menantunya. Tak harus artis. Ia menyebut pernikahan Atta dan Tarik dengan putri penyanyi terkenal hanyalah kebetulan. Menurut Geni, ia hanya merestui pilihan anak-anaknya. Setelah dilamar di Jepang, kini beredar undangan pernikahan Luna Maya dan Maxim Bouthier. Tertulis, mereka akan menikah 7 Mei 2025 di Ubud, Bali. Tapi, belum ada konfirmasi dari keduanya soal kebenaran undangan tersebut. Krishna Mukti tinggal bersama ibunya di Jakarta. Uniknya, mereka beda keyakinan. Krishna Muslim, sang ibu Kristen. Rumah mereka mencerminkan toleransi, bahkan saat Lebaran, tamunya datang dari berbagai agama. Irfan Hakim ungkap pesan terakhir dari almarhumah Titiek Puspa. Sebelum wafat, Titiek Puspa sempat berpesan agar ada wadah seni bagi anak muda di seluruh Indonesia. Irfan Hakim yang menerima amanah itu bertekad akan mewujudkannya sebagai bentuk penghormatan terhadap sang legenda musik yang begitu peduli pada generasi penerus bangsa. Sule sempat ingin tinggalkan gemerlap kota demi hidup di gunung. Sule pernah ingin menjual rumah mewah dan tinggal di gunung karena stres. Tapi berkat nasihat Nunung, ia bangkit dan menjadikan rumahnya studio. Kini, Sule terus berkarya. Lesti Kejora pernah terpikir ingin operasi plastik, tapi dilarang Rizky Bilar. Meski sudah cantik sejak kecil, Lesti Kejora sempat meminta izin kepada suaminya, Rizky Bilar, untuk melakukan operasi plastik. Namun Bilar melarang, karena menurutnya Lesti sudah cantik tanpa perlu oplas. Sikap Lesti yang menghargai keputusan sang suami pun menuai pujian dari netizen. Lesti Kejora pernah hadapi badai rumah tangga yang menghebohkan publik. Pada tahun 2022, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat diterpa isu besar, mulai dari kasus KDRT hingga perselingkuhan.
Bilar bahkan sempat ditahan atas laporan Lesti. Namun kini, keduanya menjalani kehidupan bahagia dan telah dikaruniai 2 anak. Warganet pun kagum dengan ketegaran dan perubahan mereka. Perjalanan Lesti jadi bukti bahwa badai pun bisa berlalu dengan kesabaran dan cinta. Lesti Kejora, diva dangdut Indonesia yang lahir dari keluarga sederhana, kini jadi bintang besar. Lestiani atau Lesti Kejora lahir di Bandung pada 5 Agustus 1999. Ia tumbuh di Cianjur, Jawa Barat, sebagai anak kedua dari pasangan penjual mie ayam. Sejak usia 4 tahun, Lesti sudah gemar menyanyi lagu-lagu Sunda dan tampil di depan umum sejak usia 5 tahun. Karirnya dimulai dari panggung orkes keliling hingga organ tunggal di kampung. Meski sempat dicegah ayahnya karena insiden saat tampil, semangat Lesti tak padam. Pendidikan dasarnya ditempuh di Cianjur, dan saat SMA ia pindah ke Tangerang demi mengejar karir di ibu kota. Lesti juga menempuh kuliah ilmu komunikasi di Universitas Mercu Buana. Perjalanan Lesti membuktikan bahwa kerja keras dan bakat bisa membawa siapa saja ke puncak kesuksesan. Pemirsa, apa pendapat kalian dengan Lesti? Tulis di kolom komentar. Krishna Mukti ternyata pernah menikah diam-diam, tapi hanya bertahan 9 bulan. Di usianya yang hampir 60 tahun, Krishna Mukti kini hidup sendiri. Meski terlihat selalu sendiri, ternyata ia pernah menikah pada tahun 2017. Saat itu, perceraiannya sempat menghebohkan karena tidak berakhir baik. Sosok mantan istrinya bukan dari kalangan artis. Sejak itu, Krishna memilih menjalani hidup sendiri dan tidak lagi memprioritaskan urusan pasangan. Undangan pernikahan Luna Maya dan Maxim Butier tersebar luas, jadi sorotan publik. Pasangan Luna Maya dan Maxim Butier dikabarkan akan menikah pada 7 Mei 2025. Sebuah undangan beredar luas di media sosial, menyebutkan pernikahan digelar di Ubud, Bali, pukul 16 WITA. Meski ramai dibicarakan, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari keduanya. Sebelumnya, pasangan ini memang sempat mengaku sedang mempersiapkan pernikahan namun memilih merahasiakan detailnya. Nama asli Titik Puspa ternyata bukan itu sejak lahir. Titik Puspa lahir dengan nama Sudarwati, di Tanjung, Kalimantan Selatan, 1 November 1937. Namanya sempat berganti menjadi Kadarwati, lalu Sumarti. Saat usia 14 tahun, ia nekat mengikuti lomba menyanyi tanpa izin orang tuanya. Atas saran teman, ia memakai nama samaran, Titik Puspo, gabungan dari nama panggilan dan nama ayahnya. Ia kemudian mengubahnya menjadi Titik Puspa, nama yang akhirnya melekat hingga akhir hayatnya. Nama itulah yang membawanya menjadi legenda di dunia hiburan Indonesia. Nama asli Titik Puspa ternyata bukan itu sejak lahir. Titik Puspa lahir dengan nama Sudarwati, di Tanjung, Kalimantan Selatan, 1 November 1937. Namanya sempat berganti menjadi Kadarwati, lalu Sumarti. Saat usia 14 tahun, ia nekat mengikuti lomba menyanyi tanpa izin orang tuanya. Atas saran teman, ia memakai nama samaran, Titik Puspo, gabungan dari nama panggilan dan nama ayahnya. Ia kemudian mengubahnya menjadi Titik Puspa, nama yang akhirnya melekat hingga akhir hayatnya. Nama itulah yang membawanya menjadi legenda di dunia hiburan Indonesia.